Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk menonton video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita sudah berada di lahan tanaman cabai yang dimana kondisinya cabai saat ini dalam kondisi produktif ya, sudah pada mengeluarkan buah. Hanya saja di tempat kami virus kuning ya masih menyerang tanaman cabai kita, dan yang jelas tanaman cabainya saat ini menemui kendala, yaitu berupa harga cabai yang cukup murah. Harga cabai yang cukup murah ini merupakan salah satu masalah ya yang sering terjadi di lapangan, yang dimana biasanya produksi dari cabai di Indonesia jumlahnya cukup banyak sampai pasar tidak mampu menerimanya, yang menjadikan penurunan harga bagi buah cabai itu sendiri yang kita jual. Nah, kita sebagai seorang petani ya harus pintar-pintar dalam mengupayakan agar kita tetap memperoleh keuntungan kan kawan dalam proses budidayanya, entah itu tanaman cabai ataupun tanaman yang lainnya. Kalau bisa kita mendapat untung secara terus-menerus. Nah, untuk memperoleh keuntungan tersebut pastinya kan kawan, kalau kondisinya semacam ini, langkah yang kita perlukan adalah menekan biaya produksi. Nah, salah satu langkahnya menekan biaya produksi bagaimana? Salah satu langkah yang bisa kawan-kawan lakukan adalah dengan cara menekan biaya perawatannya. Nah, perawatan bermacam-macam, ada pengairan, ada pengendalian hama, dan ada juga pengendalian gulma serta pemupukan. Nah, kalau untuk teknis budidayanya ya, alangkah baiknya kalau menghindari masalah semacam ini kan kawan, untuk lahannya yang masih rusak itu bisa diperlakukan dengan teknis semi organik. Jadi perpaduan antara pupuk kimia dan pupuk organik dalam proses budidayanya. Kalau di lahan kami ini masih menggunakan teknik semi organik. Lalu yang kedua, kalau bisa kan kawan, lahannya kan kawan jika subur dan memungkinkan untuk membudidayakan cabai secara organik, lakukan dengan organik kan kawan. Karena apa? Karena kembali lagi biayanya jauh lebih murah. Yang kedua, keuntungannya perolehannya bagus dan semakin lama semakin subur kan dengan kedua teknik semacam itu. Nah, tergantung nanti kawan-kawan lahannya bagaimana. Tapi kalau di tempat kami secara semi organik. Jadi lahan semi organik ini kalau kita ketika harga cabai mahal, yang kita perbanyak adalah perawatan dalam proses pemupukannya dengan menggunakan pupuk organik ya. Di awal pupuk dasarnya kita menggunakan pupuk organik, ditambah lagi nanti perawatannya juga kita menggunakan pupuk organik kawan-kawan, pupuk organik cair semacam itu. Nah, itu bisa menekan biaya dalam produksi cabai kan kawan. Oleh sebab itu dalam proses budidayanya ya kan kawan, itu kita selalu tekankan ya untuk menggunakan bahan-bahan secara organik karena biayanya cukup murah. Nah, ketika kondisi semacam ini yang kita perkuat adalah pupuk organiknya kan kawan. Tapi nanti kalau ketika kondisi mahal ya kan kawan, semisal pupuk organiknya masih kuat, kita beri pupuk organik secara terus-menerus, tetap kita perkuat. Akan tapi ketika tanaman membutuhkan pupuk kimia, dalam artian istilahnya tanamannya wah sudah produktivitasnya agak menurun, nah biasanya kita pacu dengan menggunakan kimia sedikit saja sudah bagus kan kawan. Dan itu pun bagus sekali bagi lahan kawan-kawan yang kondisinya rusak kan kawan ya. Dalam artian rusak adalah ketergantungan dengan penggunaan pupuk kimia semacam itu ya. Oleh sebab itu kawan-kawan perlulah ya dalam proses budidayanya mensiasati harga yang murah sekali, yang dimana saat ini di tempat kami beberapa hari yang lalu 19.000 per kilonya. Kita mensiasati dengan pertanian secara semi organik. Jadi ketika harganya murah, pembelian murah ya, itu kita
kita pupuk dengan menggunakan pupuk organik kawan-kawan, yaitu berupa pupuk organik cair, dan pondasi dasarnya atau bedengannya itu diberikan dengan pupuk organik pula kan kawan. Jadi tanaman tidak selamanya ketergantungan dengan penggunaan pupuk kimia, meskipun kita juga menggunakan kimia tapi jumlahnya sedikit ya, dan kami usahakan untuk selalu kita kurangi setiap penanaman berikutnya agar lahan budidayanya semakin lama semakin subur dan semakin membaik. Dan yang akan kita tekankan dengan penggunaan pupuk organik, mikroorganisme lokal yang dapat menunjang tanaman ini, yaitu tekankan adalah kesuburan dari tanamannya ya, yang dimana semakin lama harapannya semakin subur kan kawan. Jadi biologi tanahnya hidup. Nah, ketika biologi tanahnya hidup, insya Allah bisa membantu tanamannya agar tidak ketergantungan dengan penggunaan pupuk kimia semacam itu. Hanya saja dalam proses budidayanya kita selalu menggunakan bahan-bahan organik agar biologinya hidup. Di sisi lain juga bahan organik juga memperbaiki sifat fisik tanahnya, juga bisa memperbaiki sifat kimia tanahnya juga kan kawan, semacam itu. Semakin lengkap bahan organiknya semakin bagus pula, semakin lengkap mikroorganismenya semakin bagus pula kan kawan ya. Dan itu nanti kalau mikroorganismenya bagus, kimianya bagus, dan bahan organiknya disuplai secara terus menerus, nanti dengan sendirinya lahannya akan melakukan perbaikan secara alami ya kan kawan. Perbaikan nanti gembur sendiri, subur sendiri, dan itu berpotensi sekali untuk memperoleh keuntungan ya bagi petaninya kan kawan. Karena pemberian pupuk organik ini yang saya alami adalah semakin lama lahan semakin subur dan tidak terlalu ketergantungan dengan penggunaan pupuk kimia semacam itu kan kawan. Jadi tips yang bisa kawan-kawan lakukan yaitu untuk menekan biaya yang biaya cabai yang besar, itu penekannya dengan menggunakan pupuk organik kan kawan. Yang kedua kan kawan, bisa ya mengendalikan hama dengan menggunakan pestisida nabati ya, yang dimana pestisida nabati itu berasal dari bahan-bahan organik pula, yang dimana yang diperoleh dari dari lingkungan sekitar ya kan kawan ya, tanaman-tanaman yang tidak disukai oleh hama kan kawan, semacam itu. Jadi ketika disemprotkan, hama merasakan untuk tanaman cabenya tidak enak ataupun bau yang menyengat yang tidak disukai oleh hama-hama yang menyerang tanaman cabai semacam itu kan kawan. Itu salah satu upaya juga bisa menekan biaya produksi, dan itu pun murah sekali diperoleh di lingkungan sekitar ya kan kawan, semacam itu. Lalu yang berikutnya juga kan kawan, kalau untuk menunjang pertumbuhannya, bisa kan kawan menggunakan berbagai macam pucuk daun, yang dimana ya kan kawan, pucuk daun itu mengandung beberapa zat perangsang tumbuh, zat PT ya, semacam ini. Itu bisa dipergunakan untuk merangsang pertumbuhan dari tanaman yang kita budidayakan kan kawan, semacam itu. Jadi nanti pertumbuhan dari segi percabangan tunasnya, juga tingginya, jumlah daunnya itu bisa meningkat kan kawan. Tapi kalau kami biasanya kan kawan ya, untuk zat perangsang tumbuh ini biasanya kita campurkan dalam proses pembuatan pupuk organik cair. Hanya saja pembuatan pupuk organik cair, bahan bakunya kita lengkapi dan kita tambah dengan pucuk-pucuk batang yang mengandung zat perangsang tumbuh semacam itu. Kalau organik kayak gitu kan kawan mainnya ya, semacam itu. Nanti kalau lebih jelasnya kami akan terangkan pada video-video berikutnya. Tapi secara sederhananya saja, ini memang kondisinya harga cabai sedang murah dan kita perlakuannya secara semi organik, dan ketika harga murah kita tekankan organiknya dan pupuk kimianya kita turunkan ya pemberiannya semacam itu, agar biaya produksinya bisa tertutupi lah kan kawan ya, kita masih bisa memperoleh keuntungan semacam itu. Nah kayak gitu. Dan ini ya cabenya kayak gini kan kawan ya, tetap kita syukuri ya, hasilnya berapa saja kita syukuri, dan alhamdulillah masih bisa
kita panen dan kita peroleh tanaman-tanaman cabai, buah-buah cabai yang kayak gini kan bagus-bagus ya. Dan oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmahnya. Yang jelas pemberian pupuk organik pada dasarnya pada lahan budidaya kawan-kawan itu salah satu langkah utama untuk menuju kesuburan dari sebuah budidaya yang berada di lahan kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf, ambil hikmahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.